gagal urusan nanti. Yang terpenting kita berani memulai dan mencobanya. Bapak tidak pernah mengecewakan kami. Dia sangat membantu ibu-ibu di sini, sekitaran sini. Baik dari desa lain juga masuk di sini mendaftar. Beliau menyarankan ibadahnya harus tepat waktu, terus keselamatan kerjanya diperhatikan betul. Desa padat penduduk dan mayoritas pekerja kopra. Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, tidak pernah sepi. Hidup mereka bergantung pada buah kelapa. Gelaran buah kelapa di teras-teras rumah warga menandakan, inilah pekerjaan kami. Siang malam, kelapa-kelapa ini terus kami proses untuk kopra agar kami berpenghasilan. Buah kelapa dibuka. Daging kelapa dipisahkan dari batoknya. Kemudian daging kelapa dijemur hingga kering. Dan itulah kopra, bahan baku penting untuk minyak kelapa, yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk. Melimpahnya kelapa di wilayah Sulawesi membuat warga desa bergantung pada buah yang kaya manfaat ini. Namun kali ini bukan membahas daging kelapa atau kopranya. Setelah kelapa dibuka, daging kelapa dijemur, batok-batok kelapa tersisih, dibiarkan menumpuk menjadi limbah yang tidak bernilai jual. Tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan limbah-limbah cangkang kelapa yang mereka hasilkan setiap harinya. Hanya dibiarkan tersisih, menumpuk, dan semakin menumpuk di teras-teras rumah saja. Berkeliling kampung, mendatangi satu persatu rumah warga. Salah seorang pekerja kopra di desa Parape mulai terfikirkan untuk memanfaatkan limbah-limbah batok kelapa di sekitarnya. Penghasilan yang didapat sebagai pekerja kopra tidak seberapa. Tergantung harga jual daging kelapa kering ke pengepul. Penghasilan ini tentu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Sudirman menjadi salah satu yang turut merasakan sulitnya mencari pekerjaan lain untuk tamatan sekolah dasar. Dari limbah menjadi berkah, ini motivasi sekaligus doa Sudirman memantapkan diri untuk membeli batok kelapa milik warga dan mengolahnya menjadi arang. Tidak berputus asa dan tetap berusaha.
Rezeki setiap orang siapa yang tahu? Allah lah sebaik-baiknya pengatur rezeki umatnya. Keyakinan ini membuat Sudirman terus berusaha. Tanpa disangka-sangka, ia mendapatkan pelanggan arang pertamanya dari luar Sulawesi Barat. Saya ditawari teman, ada teman dari Surabaya, dia suruh beli saya arang. Awalnya saya tidak terlalu yakin, tapi setelah saya dikasih kepercayaan, dikasih modal untuk membeli arang di kampung ini. Kan dulu itu di sini batok kelapa masih terbuang saja di sini. Jadi limbah, kadang itu yang makopra itu kan kopranya itu batok kelapanya dijadikan yang untuk alat memangga untuk mengeringkan itu batoknya dibakar. Nah dulu itu saya kenal dengan orang Surabaya, saya disuruh beli arangnya. Dia bilang berapa aja Pak Sudirman, kau bisa beli di sana. Nah disitulah saya mencoba membeli arangnya itu ke petani-petani. Awalnya juga itu masyarakat di sini masih belum yakin. Kadang ada yang ketawa-ketawa kalau saya lewat lagi bawa karung keliling Polewali sampai ke Majene, bahkan sampai Mamuju. Saya untuk meyakinkan dulu itu masyarakat dan teman-teman juga untuk meyakinkan ini batok kelapa ternyata ada pembelinya. Dari cerita Sudirman, mitra pertamanya yang tertarik membeli arang batok kelapa miliknya adalah orang asal Surabaya. Mitra pertamanya inilah yang mengajarkan Sudirman banyak hal mengenai arang batok kelapa. Darinya, ia pun menjadi tahu bahwa arang batok dari Sulawesi memiliki kualitas yang bagus. Dari sinilah Sudirman memiliki peluang mengembangkan usaha dan mulai mengajak warga sekitar untuk mengolah limbah batok kelapa yang mereka hasilkan setiap harinya. Sudirman mulai menyarankan warga untuk membakar batok-batok kelapa hingga menjadi arang. Namun, hanya ada beberapa warga saja yang mau menjadikan batok kelapa menjadi arang. Dulu itu ditawarkan kami sama Pak Udi untuk mengelola tempurung ini, dikelola jadi arang. Jadi ya kita juga mau karena kita mau dapat penghasilan, bagaimana nanti ke depannya. Bilang seumpamanya dalam satu karung 4.000, dalam satu karung. Jadi biasanya kan kami bakar paling sedikit 30 lah. Biasa kami bakar dalam satu hari. Jadi kalau kan tergantung dari tempurung, dari karungnya kan, dihitung dari karung. Biasa juga dapat 400, tapi banyak orang biasa 4 orang, 5 orang, kadang-kadang begitu. Ketika banyak permintaan arang, kepulan-kepulan asap membumbung di beberapa titik rumah warga, hingga beberapa titik lokasi kebun warga yang dijadikan area pembakaran arang. Banyaknya peminat arang batok membuat Sudirman terus memproduksi arang dan mencari tahu keunggulan serta manfaat apa lagi yang dihasilkan dari arang-arang batok kelapa ini. Banyak belajar dari konsumen, Sudirman mencari tahu akan diapakan arang-arang yang mereka beli ini. Dan ternyata mereka mengolahnya kembali menjadi briket arang untuk dijual ke pasar mancanegara. Sudirman tidak menyangka nilai jual arang batok ini akan menjadi sangat mahal ketika diolah menjadi briket arang. Sudirman mulai berinovasi.
Bukan lagi menjual arang batok saja. Sudirman mulai berani membuat sendiri dan menawarkan briket arang olahannya ke pelanggan. Siapa sangka, briket arang miliknya justru diminati, bahkan tembus hingga ke pasar mancanegara. Saat ini pun Sudirman sedang menyelesaikan pesanan untuk pengiriman ke Timur Tengah. Pesanan sebesar ini tentu tidak bisa ia selesaikan sendiri. Berangkat dari penjual skala kecil, dari usaha kecil rumahan, hingga kini memiliki pabrik. Bisa dibilang usahanya sudah di level skala menengah. Ratusan pekerja yang merupakan warga kampungnya sendiri, kini bekerja bersama Sudirman. Tidak ada persyaratan khusus. Laki, perempuan, tua maupun muda, Sudirman hanya mencari pekerja yang ulet dan tekun. Ada sekitar 100 lebih pekerja tidak tetap di pabrik briket arang Sudirman. Seluruh kegiatan operasional produksi sudah bisa berjalan maksimal di pabrik sederhana miliknya. Ribuan kubus briket arang diproduksi melalui beberapa tahapan. Keseluruhan prosesnya, Sudirman harus mengajari satu persatu ke para pekerjanya. Saya tuh mungkin saya beli arang dulu sekitar 2007 sampai 2013. Sampai 13 itu saya beli arang. Saya tuh saking penasarannya Bu itu arang ini diapain ini arang ini sehingga permintaan kok sampai ribuan tong per bulan. Nah, akhirnya waktu itu kan modal masih modal nekat, modal keberanian itu. Saya ke Surabaya jalan-jalan. Mau diapain ini arang ini sampai ke Jawa Tengah, ke Jakarta, ke Bogor. Karena pas saya masuk di gudangnya itu, di pabriknya itu teman di sana, dia mempekerjakan banyak orang. Disitulah tambah semangat Bu saya, tambah termotivasi di dalam pikiran saya itu bilang, di kampung ini banyak yang ini keluarga yang sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Kadang kerjanya dulu itu masih kerja di sawah itu Madoros itu. Nah, itulah sempat saya termotivasi, wah ini arang bisa dijadikan lapangan pekerjaan untuk keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Barat, umumnya di Campalagian ini. Awal mula ini bukanya itu kan sudah lama. Kebetulan kemarin pas puasa itu ada tender baru, Pak Sudirmannya buka karyawan baru, ya cari karyawan baru. Nah kebetulan karena saya ada teman, kebetulan temannya juga Pak Sudirman, saya dikontak, mau enggak coba-coba kerja di ini pabrik di mana di HSA. Ya sudah, saya coba dulu. Sekarang saya di posisi dipercayalah sama Pak Sudirman ini untuk memandori anggota yang ada di sini, ya. Jadi kalau untuk membimbing semua, untuk memberikan arahan itu setiap hari pasti beliau. Setiap hari pasti masuk ke dalam gudang. Setiap hari juga paling di kantor saya dipanggil juga, kayak gitu sih biasanya. Untuk menjadi briket masih harus melalui proses panjang. Berkarung-karung arang kering yang sudah masuk ke pabrik, terlebih dahulu akan dihaluskan di roda penggiling
hingga berubah menjadi serbuk halus. Di mesin ini, serbuk arang akan dicampur dengan tepung tapioka dan air sesuai takaran. Manfaat tapioka di sini adalah sebagai bahan perekat yang cocok untuk membuat adonan briket. Setelah serbuk arang, tepung tapioka dan air menjadi satu. Proses berikutnya akan diubah menjadi adonan siap cetak di mesin-mesin pengolah ini. Seluruh proses pencetakan semuanya dilakukan menggunakan mesin berjalan ini. Pada proses pencetakan dan penyusunan kubus-kubus briket akan dikerjakan oleh beberapa pekerja perempuan. Mereka mengambil dan memilah briket basah yang tercetak sempurna, kemudian menyusunnya di nampan secara manual. Deru mesin-mesin pabrik tidak pernah berhenti di jam-jam operasional. Lalu lalang pekerja bolak-balik membawa cetakan briket basah ke ruang oven. Ribuan kubus cetakan basah berubah menjadi briket kering dengan kepadatan sempurna untuk kualitas pasar luar negeri. Modal saya tinggal berapa ya, 300.000. Masih modal kecil 300.000. Terus bagaimana caranya, ini ada temannya mau datang di bandara, minta dijemput di bandara, sedangkan uang sekarang sisa 300.000 waktu itu. Saya bilang, Kindo, minta pinjam ke uang 300.000. Saya mau jemput teman saya di bandara dari Timur Tengah. Saya bilang, apa lagi tuh mau bikin, sembarang lagi mau bikin. Tidak yakin juga itu waktu itu 300.000. Akhirnya bilang, pinjam dulu, nanti saya ganti kalau misalnya sukses kayak ini. Nah, akhirnya saya jemput Mi yang teman saya ini, mitra saya yang memberi jalan untuk bangun pabrik briket di tempat ini. Sudirman terus berusaha mencari pasar agar bisa terus berproduksi. Usaha briket arang yang ia jalankan benar-benar membutuhkan pasar ekspor. Ribuan kubus briket menjadi tumpuan hidup para pekerja. Seperti ibu-ibu pekerja dari bagian pengemasan ini, dengan sistem borongan, mereka dengan cekatan mengemas briket arang satu persatu hingga terkumpul ratusan kardus. Hasil yang mereka dapat cukup untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari. Selama saya kerja di bagian packing, ya alhamdulillah, Bapak juga sangat membantu saya bisa menghidupi ketiga anak, menyekolahkan mereka sampai kuliah. Semenjak suami saya meninggal, saya masuk di sini kerja. Bapak tidak pernah mengecewakan kami. Dia sangat membantu ibu-ibu di sini, sekitaran sini. Baik dari desa lain juga masuk di sini mendaftar. Pertama saya pesankan itu sama karyawan, Pak, ya, intinya perbaiki kualitas, sampai waktu sholat, tetap jaga keselamatan kerja, terutama juga kualitas produk kita ini. Apabila produk kita selalu baik di mata buyer, pasti permintaan akan selalu banyak. Dan mungkin apabila banyak permintaan, kita juga rutin mengirim, ya semoga ada lebihnya itu kita bisa buat lagi
pabrik untuk memperlebar perusahaan ini. Tangan-tangan hitam para pekerja dengan peluh yang membersamainya, bukti semangat para pekerja. Sudirman menjadi pengusaha baru di desanya. Ia berusaha siap menjadi penopang perputaran ekonomi warga. Sudirman memang salah satu sosok yang luar biasa, humble dan mudah sekali untuk komunikasi. Saya sampaikan dari awal, sejak saya menjabat Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada saat itu, saya tiba sama beliau, saya ingin berguru sama beliau. Jangan melihat karena saya pendidikannya S2, Anda tamatan SD, jangan pernah ragu untuk ajari saya, karena guru terbaik itu adalah pengalaman yang luas dan mengalami jatuh bangun. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri di dalam lingkup pabrik sekarang, bagaimana ke depan kita gerakan ekonomi sekitar wilayah Anda, karena saya yakin figur terbaik dan teladan itu sudah hadir di Campalagian, dan tinggal bagaimana figur teladan yang seorang Pak Anda sebagai seorang pengusaha besar ini tersebar ke sekitar tetangga Anda dan kampung Anda untuk bisa lebih jauh lagi menggerakkan ekonomi di Campalagian ini. Biasanya kan saya bikin itu English, target kita memang jauh lagi karena Dari UMKM skala kecil yang awalnya hanya menjual limbah batok kelapa milik warga, beralih memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah arang hingga berinovasi ke briket arang. Perlahan, usahanya meningkat ke level menengah. Pabriknya semakin dilirik. Teknologi semakin maju. Inovasi dalam hal pemasaran digital harus Sudirman kuasai. Saya mudah-mudahan ini pabrik bisa berkembang 2 kali lipat, kalau bisa kita ribuan yang bisa kita pekerjakan di sini. Dan harapan kami semoga ada kolaborasinya perbankan di perusahaan ini, karena sekarang ini kontrak sekarang ini permintaan banyak sekali, puluhan kontainer, sedangkan kapasitas kita ini masih 2 kontainer, 3 kontainer sebulan. Sedangkan permintaan yang masuk dari Timur Tengah, dia ada beberapa negara ini puluhan kontainer yang masuk sekarang ini permintaan, cuma ya disesuaikan aja dulu kapasitas pabrik. Dari limbah menjadi berkah, berhasil Sudirman berikan melalui ribuan kubus briket yang ia hasilkan bersama warga. Sudirman sebagai pengusaha baru kini harus terus pandai mencari pasar. Bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi kini ratusan warga bergantung pada hitam arang pemberi penghidupan.